Dia mah hidup kerjaan. Soalnya ada 3 T. Apa tuh? Taraweh, tidur, jemur sarung. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas, sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai sih. Bahasan kita ini kali ini itu tentang perkuliahan daring selama pandemik. Nah, di sini kita sudah ada bintang tamu perwakilan dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Boleh silakan memperkenalkan diri masing-masing. Gua Andika Tibulumam. Gua Adam Rajasa. Gua Aidul Yakin. Gua Sultan Ardana. Ya, kebetulan kami semua ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Saya mau bertanya nih ya buat semuanya. Kan kita ini kan beberapa bulan terakhir ini kan cuma di rumah aja karena adanya pandemi COVID-19 ini. Bukan cuma di Indonesia kan, di seluruh dunia terkena dampak ini. Dan salah satunya tuh yang paling kena itu pendidikan sama ekonomi kan. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pendidikannya. Kita kan semua nih kuliah nih ya. Iya dong. Pasti. Ya kan? Besi aja. Saya mau bertanya nih, kesibukan kalian yang cuma di rumah aja itu ngapain aja sih? Kalau gue sih kesibukan di rumah buat mengisi waktu luang ya. Di luar jam kuliah online tuh kayak main game, kalau enggak kayak main gitar, musik-musik. Ya gitu sih, selain aktivitasnya. Mengisi kebosanan lah ya. Iya. Mas Adam? Kalau gue sih jelas ya, biar walaupun kita di rumah aja, kita juga kan harus tetap sehat. Gue tuh fitness di rumah gitu. Ada Rai kami. Gue tuh kalau di rumah buat ngisi waktu luang sekarang ini push up minimal sehari 100 lah. Wis. Jadi gimana ya? Tapi jadi badannya? Ya. Itu baru niat soalnya. Oh, baru niat. Iya. Belum melakukan lah ya. Kalau gue ngisi waktu luang gue ya gitu doang, Niat tiduran, main game gak bisa, udah gue tiduran aja mikirin tugas kapan selesai. Mikirin mencari uang bisnis. Iya gitu aja nih, biar gue tiduran dapet duit gimana caranya gitu. Nggak dapat Gitu aja. uang lah ya selama ini udah berbulan-bulan Iya, ini. ada yang buat jadi contoh lah dari gue, isi luang aja. Dari Mas Ainul? Paling gua kalau di rumah kasih makan kucing sama burung udah tiap hari. Repeat by muter gitu. Udah habis kasih makan lagi. Sangat Sama bermanfaat. diem baik gitu di rumah. Main HP, nyimak grup yang kalau berisik udahlah bodo amat, penting main HP be. Buka grup itu kelasan. Udah gitu doang. Mas Sultan? Kalau gua sendiri di rumah ya tidur, main game. Paling kalau orang tua minta bantu nganterin belanja udah gitu doang. Itu tuh emang. Iya, itu gue Emang juga bantu bantu orang tua. Iya. Harus membantu orang tua guys. COD orang tua guys. Kan kalau Dia mah hidup kerjaan. Dia lakukan. kalau cewek mah ya kan bebenah. Insya Allah. Harusnya. Seharusnya berbenah. Coba pernah. Membantu orang Tapi tua. kenyataannya malah rebahan, main HP. Rebahan, kenapa? Sama Ya, gak punya rumah nih gitu. main TikTok, ya Instagram, Twitter. Iya. Sangat mengisi kegabutan ya. Iya. Gabut banget emang. Lumayan lah buat durasi kan. Oh iya. Nih, kan udah 2 bulan apa 3 bulan lebih lah. Kita dari Januari ya? Libur ya? Februari. Oh, Januari. Januari ya, Januari Januari. Kan dari Sudah UAS. Masuk kuliahnya kan Maret. Maret seharusnya. Awal, Iya, iya. kita belum Kan masuk. kita nggak masuk. Iya. Ya kan kita sebenarnya nih guys, FYI aja, kita sebenarnya itu libur dari bulan Januari. Tuh bulan Januari kalau Maret masuk. Maret masuk. Nah, kebetulan hari Seninnya kan itu masuk. Nah, Iya, libur. libur. Pas Selasanya Liburin dari 16 biasanya. 18 ya, 18. Kita Seharusnya halang situ lah guys. seharusnya kita masuk, tahunya PSBB gini kan, jadi kita nggak masuk. Iya, iya. Itu kan cuma di rumah doang kan ya? Apa Ya. ada kegiatan lain tuh selama itu, entah itu liburan atau apa?
Nggak Kalau bisa, liburan kan nggak bisa. Lockdown. Bukan sebelum lockdown ini. Oh sebelum lockdown. Oh jelas itu. Jelas liburan. Makrab ya terus. kita ya? Iya. Makrab. Sama. Gunung. Jelas itu banyak kita Nggak punya duit di rumah aja. Ke pantai, gunung, terus Paris. Ya banyak lah paling sponsor di BNR. Terus oh ya nih ini aja ya off topic aja nih ya out of topic aja gue pengen nanya kan Ramadan tuh sebulan penuh itu kan kita kan nggak boleh kemana-mana bakal lebaran aja di rumah. Nah itu biasanya kalian ngapain selama Ramadan itu? itu Apa? alhamdulillah gue sholat jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Contoh ini ya. Emang ada baiknya juga pandemi. Gue juga, ini. gue di situ puasa jadi full. puasa full, sholat 5 waktu, terus gue ngaji setiap hari. Gue Alhamdulillah. hatam tuh, Hatam. hatam. Trawehnya kagak juga. Iya, Kan itu bilang di dia, lockdown, iya. nggak boleh traweh. Gue traweh di rumah bareng keluarga. Benar tuh. Enaknya sih kayak selama sebulan ini kita jadi lebih dekat sama ibu, Benar. bapak, keluarga ya kan soalnya lebih, kemana-mana. lebih dapat banget sama keluarga, sama teman. Soalnya ada 3 T. Apa tuh? Apa tuh? Taraweh, Mm-mm. tidur, temu sarung. Jangan contoh guys, barbar. Ya kan, kita kan kalau kalau kayak normal kan kita kebanyakan keluar, kuliah Iya. cuma di luar seharian, pulang Jalan cuma di rumah. makan di luar, Iya. pulang langsung Iya. Kalau tidur. tahun kemarin sih gue jarang di rumah, hampir sebulan nggak di Waduh. rumah. Soalnya gue tidur di musola. Marbot. Iya. Lembot. Ikan bangunin sahur. Iya. Terus pas gue penasaran ya lebaran ini kan biasanya kita silaturahmi tuh ke rumah keluarga terdekat, ke rumah sesepuh. Nah, lo semua ini ngapain aja pas lebaran itu? Sholat Id kan nggak bisa kan otomatis kita sholat Id di rumah. Kalau di rumah gue sholat Id, jadi setiap RT itu ngadain. Oh, Jadi RT misalnya RT gue nih ngadain cuman RT-nya doang. itu doang ya, Selingkup selingkup RT. itu. Nah, Oh. gitu. Jadi masing-masing RT tetap sholat Id, tapi di setiap RT itu ya jamaahnya RT itu aja. Iya, nggak boleh dari RT lain ya. Nah, Kalau Mas Adam? Kalau gue sholat id di rumah, nah buat maaf-maafannya gitu, gue virtual, video callan sama nenek gua Salaman nenek. semua, ya keluarga semua, sanak family. Keluarga deket doang lah ya. Iya. Kalau Mas Ainul? Kalau gue sih parah ya. Gue mau 4 gram begadang, tidur jam 4. Pas pengen sholat udah 7:30. Dan dicontoh ini. Parah. Emang Dari- ini jadi contoh nih dari awal juga udah tempur sarung. Udah buruk dah. dari awal udah 3 T. Yang penting salaman wajib. Iya. Kalau itu kan Mas Adam, Kalau di Mas kampung Sultan? gua nih, sholat Id udah bisa, udah mulai boleh, tapi jaga jarak tetap. Jaga jarak. Kalau buat halal binalal, keluarga dekat aja sih. Keluarga dekat, kalau keluarga jauh bener virtual tadi. Video call. Gue di rumah gue karena mungkin ketat ya di rumah gue jadi belum ada sholat id jadi cuman di rumah masing-masing kurang berasa vibe lebarannya sih kayak Hari-hari biasa. iya ya. kayak hari biasa gitu terus silaturahmi cuma kayak Bedanya cuma ada opor doang. opor sama ketupat Iya. sama nastar Mana asal sama kue keju. sama kue keju nih kue keju Oh iya, ingetin juga dong, ini kita bikin kayak gini, kita udah ikutin protokol kesehatan, kita udah ngecek kita. iya suhu kita terus Udah alhamdulillah pakai disinfektan. Kita udah Pakai dan alhamdulillah kita semua sehat ya alhamdulillah kita udah ngecek dulu. iya ngecek kesehatan kita tes kejiwaan juga utamain. beda sih kayak lebaran beda lah ya vibe-nya agak kurang gitu Oh benar pasti. kan gak enak dari cuman virtual gitu sama keluarga jauh kita kan mau bersilaturahmi kan Jadi pendapatan keuangan THR itu menurun. Emang udah tua juga sih. Iya, udah tua juga Bapak. sih. Karena kalau semakin tua kan aturan semakin naik dan kebutuhan juga semakin meningkat. terus juga nggak bisa secara langsung itu kan harus Aduh. berjaga jarak juga Berasa guys banget itu. nggak boleh bersentuh tangan soalnya kan virus cuman di sini banyaknya di tangan. Balik lagi ke topik ya kan selama berapa bulan 3 bulan lebih ini kan kita di rumah doang terus kita kegiatannya cuma di rumah kuliah online apalagi kita kayak kaget banget kan kayak ya seperti kaget gitu kuliah online untuk pertama kalinya sedangkan kita belum pernah kuliah online sebelumnya
Nah, bagaimana nih tanggapan atau perasaan masing-masing selama kuliah daring ini yang cuma di rumah doang? Dari siapa yang mau jawab? Gua ya. Kalau menurut gua nih kuliah online gini kurang efektif. Maksudnya kurang efektif tuh bagi gua nih ya, gua jadi susah ngerti materi. Soalnya kan dosen cuma ngirim apa sih slide gitu ya, kita jadi disuruh baca. Emang sih habis disuruh baca kita suruh mahamin, terus kita nanya. Tapi tuh kalau menurut gua susah gitu ngertinya kalau cuma dari baca, bukan dari dosen langsung yang nyampein kayak kuliah, kalau kayak kuliah tatap muka biasa. Jadi tuh emang susah gitu buat dimengertiin. Kalau kan apalagi ya jujur aja udah blow on nih, udah bodoh, ditambah kuliah begini ya jadi tambah blow on takutnya. Blank Nggak jadinya. bisa, nggak bisa jadinya. Iya. Apalagi kan kita butuh praktek gitu. Cuman ya kan mau gimana lagi, namanya lagi pandemi ini, demi kesehatan kita semua kan, maka mudah-mudahan cepet selesai deh ini. Iya. Biar kelar juga nih sistem kuliah online kayak gini. Menurutku sih gitu. Karena gue mahasiswa juga, mahasiswi ini salah satu Merasakan. mahasiswanya, ya juga merasakan apa yang dirasakan. Kayak cuman di rumah doang. Sedangkan yang kita setiap harinya tuh sebelumnya terbiasa untuk bertemu secara langsung gitu ya, bertatap muka sama dosennya, mengerti apa yang diajarkan dosen. Kemudian kalau lagi kayak gini kan kita dikasih materi, memang benar bagus sih kayak sistemnya, kita disuruh aktif sendiri, mencari tahu sendiri. Ya. Tapi kayak agak kurang aja gitu. Ya. Karena Balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau ya emang cepet tangkep, cepet ngerti, ya pasti dia biasa-biasa aja. Betul. Cuman kalau bagi gua kan tapi gua kurang gimana ya, agak susah kalau pembelajaran kayak gini. dan sebenarnya kan dosen punya cara mengajarnya masing-masing, dan kita pun punya cara untuk menangkap Mantap. materi masing-masing. Jadi nggak semuanya yang nggak semua mahasiswa tuh yang bisa kayak sekali dikasih materi dianya langsung aktif gitu, nggak semuanya bisa. Jadi perlu ini sih ya apa, saling berdiskusi lah ya antara dosen sama mahasiswa ya, Berkomunikasi jadi Eh. lebih baik. Mengerti lah, saling biar pengertian. saling mengerti lah ya. paham. Jadi gitu sih opini apa tadi pertanyaannya? Nah, selama perkuliahan Iya, dari opini. ini, yang lain bagaimana merasakan selama ini? Ya gue sih sama kayak Mas Adam yang sampaikan sama Mas Adam. Ya dosennya juga kurang mengerti apa yang kita rasakan. Kayak misalnya dosen nih ngasih slide yang dikasih dari kampusnya, cuman ngasih doang, nggak dijelasin, nggak di apa. Terus kita suruh nanya, kita pelajari sendiri, nanya, ya bagus sih. Tapi ya kasih contoh lah, kayak kan biasanya kita lebih cepat masuk, dosennya kayak menggunakan contoh-contoh yang apa yang Materi yang dosen- lagi dikasih. iya. Ya gini, mungkin di materi itu tuh kan sebenarnya kan itu udah ada di inti-intinya ya di dalam situ ya, di dalam materi itu. Jadi Terangkum. kitanya ya sudah terangkum. Jadi kitanya bingung kita harus bertanya apa. Sedangkan dari kita semester 1 aja tuh kebanyakan praktek. Jadi tuh kita tuh kayak butuh actionnya gitu lah ya ibaratnya, biar kita mengerti gitu. Kalau kayak gini kan kayak sekedar materi dan itu sudah dirangkumin, kitanya bingung mau bertanya apa. Nggak semua dosen sih seperti itu ya, emang. Cuman kan Ada yang beberapa. kita rasain aja gitu, yang gua apalagi gua sendiri lah, menurut gua yang gua rasain nih pembelajaran sekarang ini kayak gitu. Iya, nggak semua sebenarnya sih nggak semua mahasiswa, nggak semua yang merasakan seperti kita, tapi kebanyakan gitu ya. Sebagian besar guys. Sebagian besar, Iya. karena keluhan dari teman-teman kita yang lain pun hampir sama gitu. Sebenarnya sih ya balik lagi sih ke diri kita masing-masing, terus dosennya bagaimana cara dosennya menerapkan mengajar lah ya. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing, kitanya bisa menangkap ilmu yang diberi apa enggak. Ya kalau kita bisa nangkap alhamdulillah, kalau nggak nangkap ya terima resikonya, nilai jelek C pasti udah depan mata. malah bisa
Ya bisa soalnya gara-gara nggak memahamin materi dosen yang ngasih. Bisa Sekali begitu. lagi ya, ini opini kita masing-masing, Iya. apa yang kita rasain masing-masing. Jadi kita nggak memukul rata, semua orang merasakan apa yang kita rasakan. Terus oke, next pertanyaannya kan ada nih ya yang namanya kekurangan sama kelebihan. Coba dong kasih tahu nih kekurangannya apa aja biar bisa diperbaiki masing-masing, dan kelebihannya juga apa. Siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Ya kalau kekurangannya kan tadi udah disampaikan oleh teman-teman kita nih. Ya. Kalau kelebihannya tuh kayak kita nggak harus keluar ongkos untuk ke kampus, terus uang tidak keluar banyak, walaupun nggak dapat uang sih ya. Pasti. Cuman di rumah doang ya. Iya. Kelebihannya ya itu sih yang gue tahu. Bisa menjaga stamina lah di rumah. Punya Karena waktu kan covid luang yang rentan banyak. banget nih kalau orang yang lemah imunnya. Menjaga imun lah ya. Iya. Oh ya, lebih sering berolahraga. Kelebihannya juga ya kita enak, kuliah bisa sambil tiduran, kan baru bangun bisa langsung absen, gak harus dandan buat yang cewek-cewek, gak harus mandi, buru-buru jalan ke Video call udah lagi, Mas. kampus, enggak. Ini kan tadi kan menyinggung tentang absen lah ya. Ya. Sebenarnya kalian khawatir nggak sih kayak kan kita absen kan belum tentu jelas nih ya. Kayak di aplikasi aja ada yang ke daftar, ada yang enggak. Kan yang kita ketahui lah di kampus kita absen itu kan diambil untuk nilai kan agak besar ya. Berapa persen sih? 30% sih? 20 sampai 30%. Nah, kalian khawatir nggak sih? Misalkan kalian udah absen, tapi ternyata kalian di aplikasi milik kampus kita, ternyata kalian belum absen, itu gimana? Atau misalkan tidak ada daftar absen sama sekali, itu gimana sih? Perasaan kalian itu gimana tuh? Ya kesel sih. Kayak misalnya gue udah absen, gue udah nulis nama, NIM, terus tiba-tiba gue cek di aplikasinya nggak terdetek oleh aplikasinya. Gue pengen nanya sama dosennya, nanti dia bilang udah di absen. Iya. Jadi kayak bingung, mau serba salah. Kayaknya sih itu kekurangan juga ya, kekurangan dari kuliah online Iya, kayak betul. gini, salah satu kekurangan juga. Lagi juga ada beberapa dosen, misalnya kuliah jam 10, tiba-tiba dia ngabarinnya jam 12. Jadi kaget gitu. Iya. Jadi Jadi nggak teratur buru-buru. juga jam kuliahnya. Iya. Kan kalau kita kuliah offline masuk jam segini, kita otomatis kan kita udah pasti nyampe di kampus sebelum masuk kelas. Itu mungkin kekurangan lah ya. Kekurangan. Yang seharusnya diperbaikin. Kita kan juga sebenarnya punya kesibukan lain mungkin di rumah, entah itu membantu orang tua, atau mungkin ada teman-teman dari kita yang pekerjaannya ojek online. Itu kan harus tetap bekerja kan ya untuk kehidupannya dia masing-masing ya. Tapi dibalik lagi sebenarnya dosennya mungkin ada Punya kesibukan punya sendiri kesibukan, juga. terus Apalagi ada kan lagi di rumah aja pasti punya Pasti kesibukan ya dadakan lagi gitu. Iya, nyuci, punya masak. mungkin ini yang banyak gangguan kayak internet. Maka mungkin intinya komunikasi lah sebelumnya. mungkin kayak karena sinyal internet ya yang kita rasain aja, kita telat absen mungkin karena internet kuota habis, internet habis, mungkin dosen juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi walaupun seperti itu kita mencoba untuk positif, untuk mengerti dosen. Sebaliknya dosen juga mengerti kita, ya saling inilah, Saling mengerti. fair-fairan aja, saling mengerti satu Saling sama lain. memahami. Itu kelebihan sama kekurangannya. Ada yang menambahkan? Udah sih itu aja. Sama sih. Sama aja semua. Sama lah ya, semua yang merasakan. Kita kan seangkatan nih ya. Kat, apa? Kak? Iya, ntar pesan dulu. Nih, oke, pertanyaan terakhir nih ya, terakhir banget nih. Kan kita nggak tahu nih kita sampai kapan kita bakal kayak ini. Mungkin habis semester baru kita tetap seperti ini, kan kita nggak ada yang tahu nih penyakit ini kapan kelarnya. Coba dong, mungkin ada pesan untuk kedepannya kita harus bagaimana, atau ada masukan untuk dosennya. Siapa tahu dosennya mendengar keluhan kita sebagai mahasiswa, mendengar saran-saran dari kita gitu. Kan dari tadi kita cuma mengeluh, Iya. ya kan? Kalau Coba kita mengeluh juga
buat apa gitu, nggak Iya. bisa memperbaiki juga Iya. namanya pandemi kayak gini. terima padanya ya mau gimana Makanya, lagi. Saran Jalanin untuk aja kedepannya udah. nih ya, Iya. saran untuk kedepannya nih, menurut kalian bagaimana Makanya, masing-masing aja lah ya. Coba nih pendapat masing-masing, mungkin dari Mas Ainul. Ya kalau berharap sih mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Amin. Udah mulai ada new normal. Jadi dunia pendidikan sudah mulai normal lagi, bisa kuliah tatap muka lagi, nggak perlu online lagi semuanya. Jadi gampang gitu mau beraktivitas di kuliah kayak seminar, ngerjain tugas bareng-bareng itu kan normal lagi, nggak perlu ketemuan janjian segala macem. Jadi susah. Udah sih gitu aja sih menurut gue. Mas kalau Adam? menurut gua ya kalau misalkan ya jangan sampai juga sistem kuliah kayak gini terus sampai semester depan kita ntar mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kalau misalkan kejadian ya paling diperbaiki aja sih sistemnya, kayak ya jangan sampai kayak tadi tuh kita kayak udah absen nggak absen, terus untuk masalah tugas apa ya, Dimatengin lagi lah ya. Iya, Sistemnya iya, dimatengin sistemnya lagi. diperbaiki lah, jangan Iya. kayak yang sebelumnya. Ya gue berharap sih sama kayak Mas Ainul ngomong, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Itu intinya. Iya, intinya ya terus gue juga pengen cepet-cepet kumpul sama teman kelas. Nah kan dari awal semester ini kita belum pernah ketemu sama teman kelas yang baru. Iya. Nah, gue juga pengen berharap ngumpul sama teman kelas biar pada kenal. Kalau pesan gue sih mudah-mudahan ya kita berdoa aja semua, semoga pandemi ini cepet beres biar perkuliahan juga kembali normal lagi. Amin. Amin. Kan bener kayak Dika tadi tuh, kalau dari diri gue sendiri sih pengennya ngumpul sama teman di kampus gitu, bisa diskusi bareng lagi. Betul. Terus kan kalau ngomongin balik lagi nih ke kota nih ya, aduh gue paling nggak punya cuan lah. Asik cuan. Jadi Pasti kalau buat beli cuan, kuota itu tuh agak merasakan. susah. Kadang gue suka hotspot sama temen, udah paling kayak gitu aja sih pesan gue. Kita doa aja bareng semua biar pandemi ini cepet beres. Amin. 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 Dika? Udah kan tadi cukup. Oh, udah cukup. Ya, sih berharap semua, dari intinya sih semuanya berharap pandemi ini kelar, Amin. biar kita balik ke kehidupan normal dan tidak banyak lagi nih yang dirugikan, itu mau entah negara, dunia, kan dari perekonomiannya ya kan banyak yang dirugikan nih selama berbulan-bulan ini. Semoga lebih baik lagi, seluruh masyarakat Indonesia bisa kembali ke normal lagi, bisa ketemu sama teman-teman, bisa bersosialisasi lagi sama keluarga yang jauh-jauh, bisa menyambungkan tali silaturahmi lagi sama banyak orang lah gitu. Iya. Oke, sekian bincang-bincang kita kali ini. Diingatkan lagi, ini menurut opini masing-masing dari kita nih yang di sini, yang ada di sini. Kita tidak menyamaratakan semuanya seperti kita. Yang ini cuma opini kita masing-masing. Jaga kesehatan, semoga kita semua sehat. Pasti. Semoga wajib. kita masih diberi Harus. perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, Amin. Tuhan yang Maha Esa. Amin. Stay safe buat semuanya, tetap waspada akan virus ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Dadah. Makasih. Makasih.